Halo teman-teman, lama tidak jumpa sejak video terakhir. Untuk memperingati 4 miliar subscriber. Ya 4.000 lumayan lah ya. Nah, gue mau bikin video lagi nih. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi berjalan di atas Docker menggunakan Docker Compose. Jadi akar permasalahannya tuh dari hal ini nih. Code works fine in my laptop, katanya si developer nih. Codingannya jalan di laptop gua. Pas di deploy ke production, si QA bilang, "Woi, cuek. There is a problem in your code," gitu loh. Ada masalah nih codingan lo. Nah, kita tuh pernah mengalami hal ini pasti ya. Bahkan antar developer juga nih. Di developer A jalan, developer B nggak jalan. Lu pakai sistem operasi apa? Windows. Lu pakai apa? Ubuntu. Lu pakai apa? MacBook. Makin ruwet kayak gitu ya. Nah, untuk itulah kita berkenalan dengan Docker. Jadi sebagaimana gambarnya ada ikan paus. Ini ikan apa ya? Ikan lele, ikan teli, ikan apa satu lagi? Ya, ikan julung-julung. Jadi ini ada kontainer. Nih, kita lihat di pelabuhan kan ada kontainer-kontainer ya. Nah, jadi konsepnya ini aplikasi kita taruh nih di masing-masing kontainer. Jadi satu paket gitu loh, nggak ada paket yang berserakan, nggak ada yang ketinggalan kayak gitu. Bawahnya nggak ribet. Jadi Docker itu udah dipakai oleh jutaan developer ya untuk membagikan dan menjalankan any app. Nah, ini kata kuncinya. Aplikasi apapun. You mau pakai JavaScript, mau pakai Java, mau pakai PHP, mau pakai Ruby, terserah. Anywhere. Mau pakai GCP, Google Cloud, deploy-nya, mau pakai AWS, mau pakai fisik server, seterah. Jadi nggak peduli aplikasi apa, nggak peduli di mana, Docker ini bisa nge-build, nge-share dan nge-run aplikasi. Dan udah dipakai 55% oleh developer profesional di pekerjaannya setiap harinya. Nah, ini surveinya siapa entah lah ya. Percaya aja udah lah ya. Skip. Nah, jadi kalau ini laptop kita, ini komputer kita, ini server kita, di atasnya ada sistem operasi, Windows, Ubuntu, CentOS, Linux, whatever, MacBook, ya kan? Nah, biasanya kita ribet di sini nih. Maka dibuatlah Docker untuk menjadi satu paket supaya antar sistem operasi itu nggak jadi isu gitu loh, udah dibungkusin di sini. Nah, inilah aplikasi-aplikasi kita dibungkus ke dalam kontainer. Disebutnya containerized applications. Oke, begitu. Apa sih ini? Nah, jadi beberapa hal yang teman-teman harus tahu tentang Dockerin aplikasi dengan Docker Compose, yaitu Docker file. Intinya ini file yang mengandung perintah-perintah ya, mengandung perintah-perintah untuk membuat kontainer nantinya, image-nya apa, perintahnya apa gitu ya. Ini Docker Rhino untuk file-file atau direktori-direktori yang mau kita kecualikan, sama kayak git ignore ya. Nah, jadi ketika ada perintah add atau copy, menambahkan file atau mengcopy file ke kontainer, dikecualikan folder itu misalnya. Contohnya apa? Node modules, PyCache. Jadi folder-folder yang gede yang kita nggak perlu copy, itu diabaikan. Atau sensitive file yang isinya kredensial itu nggak usah di copy ya. Nah, jadi kalau kita lihat di terminal sini, ini terminal ya. Jadi teman-teman kalau udah install Docker, teman-teman bisa jalan perintah Docker. Nah, ini ada banyak nih komen-komen yang kita bisa pakai. Untuk lihat versi bisa Docker version. Pakai sudo kali ya. Nah, tuh servernya dikasih tahu versinya berapa nih. Jadi ini kan perintah banyak nih. Nah, teman-teman tadi kan saya udah bilang download dulu nih Docker di sini. Nah, ini websitenya ya. Teman-teman bisa pelajari detail kenapa developer menyukai Docker, kenapa bisnis mempercayai Docker. Terus kalau teman-teman mau mulai, teman-teman bisa di getting started sini.
Nah, bisa download sesuai sistem operasi teman-teman. Nah, barulah teman-teman bisa menjalankan perintah ini Docker. Nah, di video ini saya buat sederhana dulu, saya rangkum. Jadi hal-hal yang teman-teman perlu tahu itu nggak semua-muanya. Jadi cukup image, container, network, sama volume. Itu aja dulu. Mana tadi kita jalanin Docker. Nah, ini aja dulu nih, container, image, network, sistem nggak usah, ntar aja volume. Nah, jadi saya rekap di sini. Image itu adalah instruksi-instruksi yang kita buat untuk membuat kontainer. Jadi dia semacam template gitulah untuk membuat kontainernya. Nah, kontainer ini semacam box atau rak ya kalau kita nyimpan baju untuk ngeletakin aplikasi kita. Network itu untuk sesuai namanya, jaringan. Di Dockernya gimana jaringannya, lalu lintasnya segala macem. Nah, ini kita ntar aja juga, kita abaikan dulu. Nah, volume ini untuk menyimpan data. Jadi si Docker ngambil data, nulis data, itu ke volume. Sama kayak hard disk kalau di komputer kita. Kemudian ini perintah-perintah ls kalau untuk melihat list, rm untuk menghapus, prune untuk menghapus yang nggak kepakai. Nah, ini nggak usah juga. Logs untuk melihat log pada kontainer. Dah, ini aja yang perlu kita pelajarin. Coba ya, kita tes perintah ya. Docker image ls. Kita harus pakai sudo deh. Nah, nanti muncul nih image-image yang kita punya nih, Golang, Redis, Python, MySQL, Node yang pernah kita pakai. Kalau teman-teman nggak pernah ngelakuin apa-apa di Docker dan baru install, ini kosong ya mestinya ya. Sama Docker container ls. Aduh, pakai sudo, saya harus pakai sudo, maaf ya. Tuh, ini saya kan udah banyak aplikasi ya. Sudo docker volume ls ya. Kalau ngapus tinggal gini doang, sudo docker rm, misalnya image rm, nama image-nya apa. Nah, oke, itu perintah-perintah dasar Docker. Cuma kan nggak mungkin kita bikin aplikasi sudo docker create whatever gitu kan, container create. Nah, ini kalau aplikasi satu enak, kalau aplikasi banyak, nah itu ribet. Makanya kita berkenalan dengan Docker Compose. Nah, misalnya teman-teman berpikiran, kok langsung loncat ke sini? Saya mau belajar Docker dong. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa infoin untuk saya susun materinya dari awal yang sistematis lah gitu. Kalau teman-teman perlu, kalau nggak perlu, udah ada di channel sebelah, udah di channel lain, nggak apa-apa. Ini istilahnya kalau di industri kita pakai ini untuk mempermudah aja. Jadi tujuannya adalah membantu kita ngedefine, definisiin, dan nge-share multi-container application. Jadi kalau aplikasi kita banyak kontainernya, nah kita bisa pakai Docker Compose untuk memanage-nya. Kita cuma tinggal bikin file, ekstensinya YAML atau YAML, untuk ngedefine service-service apa yang mau kita bikin. Dengan sebuah komen kita bisa jalanin, bisa matiin, kayak gitu. Jadi kenapa kita benar-benar butuh Docker Compose? Nah itu tadi. Jadi kita cukup ngedefine aplikasi kita dengan sebuah file di load folder kita, projectnya, dan kita tuh dengan mudahnya bisa bareng-bareng sama teman kita. Misalnya teman kita nih mau jalanin aplikasi kita, ya tinggal ngambil repository kita, nge-clone, habis itu nge-start Compose app-nya, Docker Compose-nya dijalanin, udah aplikasi kita berjalan kalau nggak ada error gitu ya. Sekarang kita coba langsung praktek aja deh. Kayaknya kan tadi masih ngawang-ngawang tuh, ini apa nih. Nah, teman-teman buka URL ini. Nanti slide-nya saya kasih di deskripsi ya. Sama link ininya juga kalau teman-teman butuh. Nah, kita nge-clone ini, kita copy. Oke. Kita buka Visual Studio Code. Oke. Teman-teman buka terminal. Di sini terminal. Ya, new terminal. Kemudian saya mau lihat di mana nih lokasi saya. Oh, di home di sinus. Oke. Nah, saya mau ngebuat nge-clone git clone URL tadi. Nah, nama foldernya ini ya. Kita masuk.
learn docker compose. Oke, selesai. Kita buka di sini. Di sini kan teman-teman ada folder nih. Add folder to workspace. Nah, ini intinya cuma ngebuka folder doang sih. Tuh. Selesai. Nah, di sini ada file docker file kosong, docker compose kosong. Nah, ini kita mau coba latihan di sini ya. Jadi sekilas tentang aplikasinya saya pakai JavaScript. Lebih tepatnya pakai Express. Bikin endpoint, bikin API, hello world doang. Abis itu kita ngambil port dari environment, nanti kita taruh di Docker environmentnya. Kemudian kita jalankan pakai nodemon. Oke, kita fokus di dua file ini aja. Sekarang setelah teman-teman udah cloning, nah kita bikin docker filenya, kita bikin perintah ini. Oke, kita jalanin from. Bisa nggak kita buat kiri kanan ya? Nggak bisa ya, ya udah. Kita buat from not alpin. Saya udah record belum ya? Oh iya udah. Udah ngebaca belum record. Kita tentukan. Ini adalah teman-teman. Dia ngambil image not yang jenisnya alpine. Dari mana? Dari sini nih. Dari Docker Hub. Jadi Docker Hub ini adalah kumpulan image-image yang teman-teman bisa pakai. Misalnya teman-teman butuh image apa tadi, Node.js. Nah, ada yang official, ada yang komunitas. Nah, nanti teman-teman cari nih. Misalnya bukan Node.js kalian, Node ya. Nah, ini kan official image kan. Nah, teman-teman bisa pilih yang Alpine misalnya nih, Alpine kan banyak. Nah, itu nanti detailnya kita bahas di terpisah lah kalau mau lebih detail ya. Intinya itu. Nah, kemudian kita buat work directory. Nah, ini bebas nama foldernya. Saya buat app aja. Kemudian saya copy. Nah, ini teman-teman lihat ada package JSON, package log JSON. Makanya saya buat gini, package bintang.json ke titik slash. Nah, jadi ini dua ini kita copy ke kontainer kita di root folder. Kemudian kita jalankan npm install min silent. Nah, ini sintaks saja supaya kalau ada warning segala macam kita silent. Kemudian kita copy titik, artinya kita copy semua kecuali yang ada di docker ignore. Nah, ini kan ada modul, jadi dia nggak di copy. Kredensial itu nggak akan di copy kalau kita taruh di git ignore sini. Docker ignore. Kita copy semuanya kecuali yang ada di docker ignore. Kemudian kita expose port yang mau kita pakai. Nah, saya mau pakai 7314 misalnya ya. Udah gitu dong. Inilah yang jadi template kita untuk membuat kontainer nantinya. Sesuai definisi tadi di sini. Instruksi-instruksi yang dibuat untuk membuat kontainer. Nah, dia jadi sebagai template. Mudahnya sebagai template lah dibilangnya. Nah, kita lanjut bikin docker compose-nya. Ini ada di sini. Kemudian kita bikin version 3.3. Ini ada dokumentasinya di docker compose ya, kalau mau tahu detailnya nanti. Kemudian kita definisikan services, namanya apa, kontainernya. Nah, kontainer name-nya namanya app aja. Build titik. Nah, ini lagi-lagi bebas ya, suka-suka kita ya. Nah, build titik ini artinya apa? Dia bakalan cari docker file dan bakalan ngebuat berdasarkan itu. Bang, kalau nama docker file beda gimana ya? Tulis aja dockerfile.dev misalnya, dockerfile.apa. Tapi kita titik aja ya, karena namanya default. Dia udah ngerti lah docker file ini. Kemudian, nah kita definisin volumes. Nah, volumes ini kita bikin semacam penyimpanannya. Di Docker itu ada penyimpanan untuk aplikasi, ada penyimpanan untuk node modules. Ngambil dari app, ngambil dari node folder node modules. Nah, nanti di sini kita bikin volumes, kita buat node modules titik 2. Nah, jadi kayak gini cara ngedefinisin volumes. Kalau mau detailnya nanti. Ini basicnya aja dulu ya. Yang penting bisa dulu. Nah, port yang mau kita pakai
7314. Kemudian ini karena pakai Express Node.js, ini ada tambahan perintah stdin open. Ini nggak tahu ya, kalau nggak pakai ini error atau enggak, teman-teman bisa coba sendiri. Terus kalau environment, karena kita butuh apa tadi teman-teman di sini? Proses env port kan. Nah, kita mau bikin ini di sini, port. Nah, 7314. Kemudian komen yang dijalankan adalah oleh kontainer ini adalah npm start. Yang mana npm start itu adalah ngejalanin ini nih, start nodemon server.js ini. Ya. Teman-teman yang udah coding pakai JavaScript, Node.js pasti familiar lah. Udah, begitu kan. Kita buka terminal, kita jalanin perintah sudo docker compose -f, filenya mana, nama filenya ini kan, docker compose YML kan, baru up. Nah, biarkan dia membuat, networknya dibuat, defaultnya apa, kontainernya dibuat app. Nah, ini nih, dia ngebuat ini nih. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baru pertama kali ngelakuin, dia bakal ngejalanin semua step ini nih. Step 1, step 2, step 3. Tapi karena saya barusan udah jalanin, nah dia langsung jalan nih, teman-teman. Kalau kita buka di browser, hello world. Udah, aplikasi Express kita jalan di Docker. Kalau misalnya kita ganti codingan, misalnya kita ganti codingannya jadi hello programmer barbar save. Nah, dia auto reload tuh. Kita refresh, dia berubah. Begitu. Apalagi yang mau disampaikan ya. Nah, sekarang kita stop dulu. Nah, kan ini kalau kita stop dia ntar lagi loading ya teman-teman. Ini kan lagi kill aplikasinya, lagi dimatiin nih. Nah kan, dia nggak bisa diakses lagi. Nah, kalau teman-teman mau ngejalanin di background, dia nggak berjalan, nggak, istilahnya nggak di terminal stay. Nah, itu minde namanya. Minde ini artinya detect gitu, detect kayak gini nih kayaknya, detect. Dia tuh jalan di balik layar lah intinya, background. Nah, dia nge-starting. Nah, kita tutup terminal pun dia jalan tuh. Kita tutup VS Code pun dia tetap jalan. Kayak gitu bedanya ya. Nah, terus kalau teman-teman bilang, "Bang, gimana cara masuk ke kontainernya?" Nah, kita bisa lihat kontainer ls. Nah, ini saya banyak nih, maaf ya. Nah, dia ini nih, nama kontainernya apa tadi? App kan? Nih. Saya giniin deh, grab app. Nah, ini kontainer kita nih. Portnya 7314, nama kontainernya app. Nah, untuk masuk kita bisa docker exec -it app. Nah, pakai bash. Pakai sh kali ya. Nah, pakai sh bisa nih. Jadi docker exec ini untuk masuk ke terminal. -it ini interaktif ya. App ini nama kontainernya, sh ini pakai shell gitu maksudnya. Kita ls, nah ini codingan kita. Kalau kita cat server.js, ini codingan kita. Bener ya. Kita ls lagi, ini project kita di dalam docker. Itu ya. Nah, sekarang saya mau jalanin ulang pakai min build. Nah, jadi sebenarnya teman-teman harusnya pertama kali kayak gini. Dia step 1 ngambil image dari Node Alpine. Kedua, dia set work directory-nya jadi /app. Ketiga, dia ambil package JSON. Keempat, dia install. Kelima, dia copy semua codingan dan folder kecuali yang di docker ignore. Terakhir, dia export. Gitu teman-teman. Nah, jadi ls ini untuk melihat list, misalnya kontainer nih kayak gini, docker container ls, docker image ls, docker volume ls, docker network ls, kayak gitu ya. Nah, kalau rm itu ngapus docker container rm, nama kontainernya, docker image rm, nama image-nya, docker volume rm, nama volumenya, dan seterusnya.
Nah, kalau mau ngeliat log, docker log kontainernya apa namanya, kontainer name nya, nama kontainer. Kita coba ya, habis ini kita coba. Nah, jadi kalau teman-teman baru pertama, ini tuh butuh koneksi internet gitu, karena dia bakal ngedownload image dan ngelakuin perintah-perintah yang kita buat di sini. Nah, ini udah selesai. Maaf ya teman-teman ya, buru-buru ya, soalnya jam segini nih, nanti kalau berisik takut diusir. Nah, kalau mau ngeliat log, kita bisa sudo docker logs, nama kontainernya apa tuh. Kalau mau mantau min f, artinya follow. Nih udah jalan ya. Ini kita tutup dulu, kita refresh. Nah, dia jalan nih, kontainernya ngupdate nih. Nah, misalnya kita ganti codingan, nah dia nge-refresh nih, terus dia berubah nih. Nah, itu cara ngeliat log ya. Tadi ada lagi apa, masuk ke kontainer, execute. Nah, kayak gini, untuk masuk ke kontainer, docker exec min it, nama kontainer sh, ya kan. Nah, ini kita udah coba perintah dasar docker. Bagian docker yang sering kita gunakan, sering kita gunakan. Nah, kayak gitu aja ya. Baiklah teman-teman, kalau begitu ini saya apa ya, nggak saya apa-apa. Saya exit dulu maksudnya. Nah, jadi ini prosesnya kita udah laluin. Untuk full source code-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, nih di sini ada full source code-nya. Nanti teman-teman bisa coba nih ya. Oke, bentar saya update dulu full source code-nya. Git branch git checkout dockerizing express.js git stash git pull. Bentar ya teman-teman ya, saya mau mau update codingannya yang terbaru. Update code. Udah ya. Nah, ini teman-teman bisa dapetin di branch ini, di URL yang saya kasih di branch dockerizing express.js. Jadi teman-teman bisa coba dulu, kalau gagal teman-teman bisa ngeliat ke sini ya. Kok udah kepus belum sih? Aduh, kok kepus ke master. salah. Ntar ya teman-teman ya. Ntar ini saya benerin deh. Kita lanjut dulu aja. Nah, teman-teman implementasikan apa yang sudah teman-teman pelajarin pada project teman-teman masing-masing. Kalau nggak ada, teman-teman bisa bikin Hello World pada teknologi yang teman-teman sukai, kemudian bungkus dan jalanin aplikasi itu menggunakan Docker. Oke? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.